mutu qabla anta mutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Kalau sebenarnya mau bertuhan harus macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata setengah mereka itu ulama ahli sufi. Apa perkataannya? Bahwa yaitu diantaranya yang mengatakan ini Syekh Imam Tajuddin bin Athaillah Iskandari radhiyallahu an, dan adalah umpama orang yang tajrid itu orang yang sudah sampai kepada puncak kejayaan, apakah dia harta dunia, apakah dia sudah mendapatkan ilmu marifat itu dapat kenal betul-betul sehingga badannya itu ditempatkannya dengan setempat-tempat kehambaan, yakni badannya itu hanya tempat kejahiran daripada rahasia ketuhanan, sebagai kejahiran daripada hak Allah untuk menunjukkan dia itu sebagai khalifahnya. Kalau orang sampai di tingkat tajrib gimana? Yaitu orang yang benar-benar membangsakan apa yang dibangsakannya. Oh, nggak ada aku lagi. Dan yaitu seperti orang yang sudah menjadi hamba bagi raja. Dia dimiliki, dia dikuasai, dia diatur. Kalau untuk raja itu kita nisbahkan kepada Allah, dia diciptakan, dia ditentukan nasibnya, dan dia diatur sama sekali mulai dari zahir dan batin. Dia hanya menerima ketentuan takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya. Adakah sanggahan? Ya Tuhan, kenapa aku sakit? Tidak. Ya Tuhan, kenapa aku begini? Tidak. Ya Tuhan, kenapa aku enggak tercapai cita-citaku? Tidak. Dia diam tak ubahnya seperti benda mati. Jadi apa yang hidup sama dia? Yang ada sama hidup sama dia itu adalah kejahiran hak ketuhanan Allah yang terjahir pada dirinya sebagai kejahiran hak ketuhanan, mengatur badan manusia itu sebagai tempat mazhar, tempat Allah menzahirkan hak ketuhanannya. Oleh karena itu tak ada sama dia ikhtiar, tak ada lagi kuasa, tak ada rencana, tak ada aku ya Allah masukkanlah ke surga, jauhkanlah aku dari neraka, tidak ada. Pasrah habis, aku badan tanah mati, ruhku min amri rabbi, ruhku berada di dalam aturan Tuhanku, setiap detik tidak lepas daripada pengaturan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Mungkinkah aku bisa berlepas daripada Tuhan yang menguasai seluruh alam jagat raya ini? Mungkinkah bisa rohaniku bisa terlepas daripada kekuasaan Allah walau satu zarah pun? Maka karena itu dia menyadari dalam ini, oh nggak bisa, tak bisa lagi. Aku harus pasrah habis di dalam pengaturanku, pengaturan Tuhanku. Itulah dia orang yang sudah sampai kepada tajrid. Begitulah begitu, Pak. Kalau masih ada sanggahan, ada itirat, berarti akunya masih ada lagi, belum sampai kepada tingkat kehambaan yang sebenarnya. Dan katanya artinya berkata kepada seseorang, apa katanya? Kerjakanlah olehmu dan makan olehmu dan daripada kerja tanganmu. Katanya kata raja kepada orang tadi. Maksudnya apa? Ini hamba ini ada dua macam. Satu, ini ku atur kau di sini ya. Kalau kau rajin kerja, hasil daripada kerja tanganmu, itulah makanmu.
Kalau kau nggak kerja, laparlah perutmu. Jadi hasil daripada kerja tanganmu itulah untuk rezekimu. Berarti dipahamnya untuk kita apa? Allah itu memberikan rezeki secara sunatullah yang berlaku pada hukum alam, yang berlaku pada setiap manusia. Itu menurut kasbun, menurut usaha kesungguhannya. Ada diberikan oleh Allah kerjanya keras. Seberapa dapat nanti siang malam dia bekerja, itulah untuk rezekinya. Ada pula Allah memberikan rezeki itu secara rahasia, tidak nampak oleh mata kepala manusia, tapi dia itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini lain lagi. Dan kata raja kepada seseorang, ya kau tetap aja di sini tinggal ya, tak usah kau kerja keras ya, segala makan minummu ku jamin. Kau tinggal di sini aja sama aku, dan akan dikaulah, ya itu jaminanku. Makan, minum, kucukupi bagimu. Maka makan, ya berbuatlah segala keperluan, segala hajat, segala kekurangan yang ada pada dirimu itu nanti aku mencukupi ya. Begitulah pahamnya ini ya. Aku mencukupi sehingga kau diam aja menurut apa yang ku atur. Kemudian saya jelaskan daripada mereka itu serta dirikan, laksanakan daripadamu apa yang sudah ditetapkan. Kau wajib sholat, kau wajib jujur, kau wajib taat, kau jangan nipu, kau tetap jangan ada di penyakit hatimu itu suatu penyakit apapun yang menentang hak Tuhan. Sampai nanti kau dapat daripada dirimu itu atasnya derajat-derajat yang tinggi di dalam muamalah. Di dalam mengamalkan segala ini perintah raja dengan kasat, dengan niat, dengan tujuan, dan baginya itu tadbir. Aku diatur Tuhan, aku diatur Tuhan Rabbul Alamin, aku ditetapkan Tuhan rezekiku, aku ditetapkan Tuhan segala pekerjaanku. Serta Allah Ta'ala yang tiada ia daripada ketika pada suatu waktu dan tahqiq di dalam kasat. Jangan ada sesuatu niat apapun di hatiku lagi. Aku hanya terus berserah kepada Tuanku siang dan malam di dalam kasat, di dalam niat seperti aku adalah sebagai hamba, karena aku yakin yang mencukupi segala kepentinganku di dunia adalah di dalam urusan Allah. Ini kelompok yang kedua. Apa pahamnya? Tadi Allah memberikan rezeki kepada seorang, itu masih pada secara jahir, namanya dia itu harus berusaha keras. Seakan-akan harus ada usaha berat yang dilakukan olehnya. Kalau ini dia tajrid, tadi masih ada kasbun, dia ada usaha. Kalau ini enggak, mulai dari lahir dia udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, si A rezekinya ku tetapkan ini. Dia tinggal menjalani sebab, walaupun secara badannya barangkali badannya itu melakukan sesuatu sebab, tapi pada hakikatnya tidak. Dia hanya menjalani yang telah ditetapkan oleh Allah menurut takdir padanya. Maka karena itu dalam hal nasib, hal rezeki, hal segala sesuatu yang bertautan dengan badan, sebenarnya kita sudah selesai. Pertanyaannya, kenapa manusia itu kok ragu? Dijawab, yang membuat dia ragu dalam kehidupan adalah nafsunya.
Tapi seandainya dua tawakal habis seluruhnya kepada Allah SWT, nafsu tidak ikut sedikit pun lagi dalam pengaturan diri, pengaturan nasib, dia udah aman betul-betul. Sebagaimana dia nanti akan terlaksana di akhirat, urusan diri itu, pelaksanaan wa may yatawakkal 'alallah fawasbuh itu memang betul-betul terlaksana. Barang siapa yang menyerahkan dirinya sungguh-sungguh kepada Allah dalam segala urusan, itu nanti akan terlaksana yang macam ini pada akhirat. Dan orang melatih yang macam ini di dunia dengan adanya penyerahan kepada Allah. Sebenarnya kalau kita kaji secara hakikat, Allah itu akan mengambil alih secara pelan-pelan, karena udah ada janji Allah dengan betul, wa may yatawakkal 'alallah fawasbuh. Barang siapa yang menyerahkan dirinya sebenar-benar penyerahan dirinya itu kepada Allah, maka Allah itulah akan menjamin, mengambil alih, mengurus diri orang yang menyerahkan ini. Kenapa? Karena nafsunya tidak ikut lagi. Itu minta. Maka karena itu tatkala mata kita memandang alam, memandang benda, memandang diri, memandang makhluk, biar aja. Itu adalah kejairan Allah menyatakan wujudnya sendirian, menyatakan sifat ketuhannya sendirian, menyatakan asma'nya sendirian, menyatakan af'alnya sendirian, menyatakan takdir yang terjadi pada setiap makhluk sendirian. Urusan kita hanya kembali kepada pangkal adalah mutu qabla anta mutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Kalau sebenarnya mau bertuhan harus macam ini.